yang penting. Ya, ada ini minta charges gitu. Ya, ya. Ya, kita sadari bahwa masyarakat Indonesia punya keyakinan bahwa ketika berbicara tentang ideologi ini, itu bertuhan. Dan masyarakat Indonesia kita semua siapapun juga berbicara tentang eh, memiliki perikemanusiaan. Artinya ada sifat dan sikap yang baik. Sebetulnya ini fitrahnya manusia diciptakan oleh Tuhan, pasti dia memiliki apa? Memiliki rasa untuk saling harga menghargai, hormat menghormati, adanya perikemanusiaan. Jadi itu kejam loh. Ini perbuatan baik loh. Nah, sehingga kita bisa menuangkan dengan secara urut bagus. Kalau mungkin dalam bahasa agama ada istilah maaf ini kepada yang Nasrani ataupun yang Hindu. Kita tahu secara umum pada tahu ini biasanya itu ada hablum minallah katanya gitu. Ada kalau bahasa umumnya bahasa agama ada hubungan dengan Tuhan gitu kan. Gitu, harus baik dan ada hablum minan nas, ada hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Jadi keseimbangan dalam hubungan itu, hubungan dengan Tuhan baik. Nah, ini yang memunculkan dari yang pertama ketuhanan turunlah kepada kemanusiaan gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya kehidupan yang punya rasa antara pasti dia akan memperlakukan adil terhadap sesama. Punya adab. Adab itu tata etika yang pas ya. Yang setiap orang pasti akan menyatakan itu adalah sesuatu yang baik. Demikian juga bahwa negara Indonesia yang memang terdiri dari sekian banyak pulau, ada ras, makna suku di sana, ada juga keyakinan, ada juga tentunya kaitan dengan agama, ya, dan lain sebagainya. Maka semua menyatakan semua kita itu tidak mungkin ini bisa direkatkan kecuali dengan persatuan gitu. Nah, di situ ada saling toleransi apa semua. Nah, ini kita berbicara ketahanan ideologi. Jadi ketika ini kita apa namanya kita merasakan memiliki kemudian ini adalah jiwa dan kehidupan kita masyarakat Indonesia, ini bagian daripada ketahanan ideologi. Dan ketahanan ideologi adalah sesuatu yang kuat, yang dahsyat, ya, dahsyat. Ya, kalau kita tarik dari awal bicara tentang materi kita ini, kan ini menyambung semuanya itu yang dikatakan bahwa eh, pertahanan itu bukan sekedar pertahanan militer saja, ya. Jadi ketahanan ideologi itu menjadikan sesuatu yang harus kita miliki. Rasanya kalau hanya sekedar lahir saja tanpa ada sebuah penguatan ini, ya seperti kan ada bahasa moral ya. Bahasa moral. Moral itu bisa berbentuk fisik, bisa juga non fisik gitu. Dia bangkit, semangat gitu, disemangati, muncul gitu ya. Dia menjadi lebih lebih dahsyat kekuatannya itu kan bisa dengan hal-hal yang terkait dengan kata-kata yang membangkitkan semangat ideologi ini ya. Baik. Eh, Mungkin demikian nanti sampai dengan ada bagaimana kita dari persatuan itu turun ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya artinya butuh seorang pemimpin. Nah di situ kan berbicara tentang suara, bicara demokrasi. Kenapa kita perlu bahasanya nih kalau kita bicara dua, kita 50% lebih satu itu sudah menjadikan sebuah kemenangan. Kenapa? Karena memang butuh kesepakatan yang terbanyak yang terpilih untuk apa? Untuk memimpin menjadi perekat pengikat persatuan itu. Nah, makanya demokrasi ini ya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menjadi bagian kepemimpinan-kepemimpinan yang memberikan apa namanya eh, memberikan apa kalau bahasa kita ruh yang diturunkan kepada seluruh bidang termasuk di dalam dunia pertahanan. Walaupun mungkin nanti akan ada berbeda bentuk-bentuk kepemimpinan itu ya. Baik. Jadi ketahanan ideologi ini menjadikan satu di antara dalam kepemimpinan itu ya itu ada ruhnya dari sini. Kemudian
Demikian yang ujung-ujungnya dari semua, jika ini semuanya ketahanan ideologi ini, dari ketuhanannya baik, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang pimpin, ujung-ujungnya keadilan sosial bagi seluruh. Makanya yang tadi di awal, di pertama, di pendahuluan dikatakan itu kita bicara tentang kesejahteraan, ya. Jadi negara yang aman makmur, gemah lifah roh dinyawi, dan di berwibawa di mata negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain tentunya. Baik, Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum. Kita tahu bahwa sumber dari segala sumber hukum ini Pancasila ini, ya, eh, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang turun yang bersifat undang-undang. Nanti muncul lagi ada Kepres, Keputusan Presiden terus ke bawahnya sampailah kalau kita berbicara di TNI terus ke bawah sampai ke bawahnya ada Juknis ya, dan terus seterusnya. Baik, di sini sumber hukum serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi di sini kan akan berbicara juga kita sebagai militer, eh, pandangan hidup bangsa kita ini sesungguhnya kita tidak melihat kepada sekedar preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi kita bicara kepada ideologi kita adalah di Pancasila ini. Kita pasti dalam bersikap bertindak tetap tidak akan melepaskan ilmu yang ada ini, tapi aturan-aturan Tuhan pun tetap kita akan indahkan. Makanya mengadop hukum Tuhan itu ke dalam aturan-aturan yang ada di kita ini. Ya, ya dari antara pandangan hidup bangsa Indonesia dengan sumber hukum tadi diadop menjadi sesuatu yang indah. Nah, untuk mencapai ketahanan ideologi diperlukan ini penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ini mungkin bahasa yang sudah bahasa baku lah ya gitu ya. Jadi untuk pengamalan, penghayatan dan ya pengamalan Pancasila ini, jadi penghayatan pengamalan Pancasila ini secara murni dan konsekuen, ya baik objektif maupun subjektif. Mungkin ini kata-kata yang sekarang sudah ditambahkan. Kalau dulu kita tahu ada penataran P4. Ya, kalau sekarang ada di beberapa waktu ada 4 pilar. Nah, sekarang lagi eh, apa namanya? Bagaimana sosialisasi kaitan dengan ideologi. Ya, faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi apa saja? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan ini kita lepaskan dari bahasa ideologi. Kemajemukan ini bisa menjadi kekayaan, bisa juga menjadikan sesuatu yang bisa apa eh, bisa memecah belahkan. Jadi kalau kemajemukan masyarakat Indonesia ini adalah sesuatu kekayaan, sehingga dari mulai Sabang sampai dengan Papua kita bisa bersatu. Kemajemukan ini menjadikan kekayaan, tapi di belahan dunia lain kemajemukan itu menjadi kekisruhan. Kemajemukan itu adalah sesuatu yang justru menghancurkan. Ya, memang ada beberapa negara yang memang karena kemajemukan itu adalah kehancuran yang ada pada negara itu. Oleh karena itu, eh, ini pengaruh kemajemukan ini harus dijadikan pengaruh yang positif, jangan negatif. Kemajemukan itu kan pasti akan ada perbedaan pandang, perbedaan pikir. Begini juga perbedaan dari bagaimana ras, budaya, semua banyak sekali. Makanya yang tadi ketahanan ideologi itu harus menjadikan ruh kehidupan kita sekalian, dasar kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi melihatnya kemajemukan adalah sesuatu yang amat-amat positif sekali. Di situ akan tinggi nilai toleransi, saling harga menghargai semua. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya adalah faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan dunia. Perkembangan dunia ini kan bisa kita sikapi dengan positif, bisa kita sikap pula dengan negatif. Sesuatu yang masuk dari bagaimana keadaan perkembangan dunia itu bisa disikapi oleh mereka-mereka yang berpikiran picik, eh, ditarik seolah-olah kita bahkan kita lebih jelek gitu. Maka ini yang dikatakan dengan hoax banyak orang. Bagaimana sekarang di apa namanya di media sosial itu di luar sana
berkecamuk ya, hal-hal yang negatif ditarik ke kita, diasumsikan ke kita, akhirnya ramailah di kita semua. Nah ini diantaranya perkembangan dunia ini memberikan pengaruh terhadap ketahanan ideologi. Uh, Nah, makanya kita juga perlu sebagai komponen utama pertahanan ini uh, kemantapan ketahanan ideologi ini perlu perlu untuk kita semua. Karena kita kan di waktu damai latihan yang kita lakukan ya latihan-latihan ya demikian mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus melaksanakan operasi. Uh, di antaranya kita juga punya waktu-waktu dan tugas-tugas khusus dari dinas-dinas khusus yang turun apakah terhadap prajurit itu sendiri ataupun keluarganya termasuk masyarakat lingkungan sekitar. Bahkan sekarang kita tidak dibatasi hanya sekedar di sekitar Lanut kah atau di sekitar batalion kah atau di sekitar Lanal kah. Tidak. Kita sekarang ini kan sudah apalagi dengan teknologi nanti kita akan berbicara dengan teknologi yang luar biasa ini berbicara perkembangan dunia mudah dilihat ini. Nah, kita juga punya andil kita melakukan perbuatan yang membawa citra positif serta disitulah nilai-nilai kerja kita yang tidak berbicara hanya sekedar bagaimana bicara tempur, tapi kita juga berbicara bagaimana membantu ya masyarakat umum untuk memiliki ketahanan ideologi ya. Nah, karena kalau sudah bicara ketahanan ideologi itu satu sama hati, sama pikir, ya, satu misi, gitu, satu visi. Jadi ketika ada sesuatu mudah dimobilisasi. Baik, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor kepemimpinan. Karena setiap satu pemimpin dengan pemimpin yang lain mesti akan ada berbeda karena dia punya karakter, ada latar belakang kehidupan dia, latar belakang pendidikan, gitu kan, knowledge yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, para pasis, para mahasiswa sekalian, tujuan dari sekolah dengan S2 ini atau di SESCO semua itu untuk membawa meng-up semua secara sama gitu. Sama punya berpikir bersama. Sehingga pewarisan nilai-nilai kepemimpinan apa namanya ekstafeta kepemimpinan itu dapat berjalan berkesinambungan dinamis bagus gitu bagus ya. Kalau misalnya